Harus rapi dan teratur. Aku takut mereka meninggalkanku, aku takut mereka. Aku memang ganteng dan istimewa. Mana ya? Selamat pagi, dengan Bapak siapa ya? Pagi, saya Aldo. Baik, dengan Bapak Aldo, ada yang bisa saya bantu? Orang-orang bilang aku terlalu dingin, tapi mereka nggak ngerti. Saat ada yang menanyakan pendapat, aku diam aja, Bu. Aku kurang berempati kepadanya dan bahkan tidak peduli dengan masalahnya. Untuk apa, Bu? Masalah juga banyak. Aku juga tidak bisa membuat rencana ke depan. Seringkali rencana yang kubuat itu gagal. Karena gagal, maka moodku jadi tidak bagus. Lalu aku berkelahi. Aku juga tidak menyesal setelah berkelahi dengannya. Karena itu, masalahnya kenapa membuat moodku berantakan. Jadi begini Pak, sepertinya Anda harus mulai perlahan-lahan bersosialisasi dan menerima orang lain di hidup Anda. Dengan Anda bisa menerima orang lain, maka mereka juga akan menyambut Anda dengan hangat. Mereka juga bahkan bisa membantu masalah-masalah Anda. Karena kan pada dasarnya manusia itu makhluk yang sosial. Cobalah untuk sedikit peduli kepada mereka. Lalu untuk sesi berikutnya, coba ceritakan hal yang menarik setelah Anda mencobanya. Ya, saya akan mencoba untuk melakukannya. Mungkin saya harus mencoba lebih terbuka terhadap orang lain meskipun itu menakutkan. Sepertinya Ibu sibuk sekali ya. Tidak juga, Bu. Saya sudah terbiasa untuk menyusun jadwal saya sendiri. Memang segala sesuatu itu ada waktunya. Tapi setidaknya Ibu bisa melonggarkan sedikit waktu Ibu agar Ibu bisa menjalani dan menikmati hari-hari Ibu. Apakah selama Ibu mengatur jadwal Ibu, Ibu merasa menikmati hari-hari Ibu? Tidak, terkadang saya kesel sama orang yang sudah mengacaukan jadwal yang sudah saya susun. Baiklah, mungkin Ibu sesekali bisa mengatur jadwal Ibu untuk beristirahat, seperti bercengkrama dengan teman-teman Ibu. Itu
Untuk apa, Bu? Itu hanya membuang waktu saja dan tidak ada pembahasan yang penting. Apakah ibu tidak merasa lelah dengan jadwal ibu yang terlalu monoton? Apa ibu tidak ingin membuat jadwal baru gitu yang lebih fleksibel? Baiklah, saya ingin mencobanya. Mungkin saya tak selalu berada di keteraturan yang kaku. Ya. Kalau begitu, saya akan menantikan perubahan yang ibu alami di sesi berikutnya ya. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Selamat pagi, dengan ibu siapa ya? Pagi, Bu. Saya Dina. Baik, dengan ibu Dina, ada yang bisa saya bantu? Saya merasa hampa. Saya takut mereka tidak membalas pesan saya. Saya berpikir, apa saya ada melakukan kesalahan? Setiap kali merasa seperti ini, saya selalu meminum pil dan alkohol. Pil saya, astaga, saya lupa. Kenapa hidup ini begitu sulit? Kenapa saya tidak pernah merasa damai? Tenanglah dahulu. Coba tarik nafasnya. Lalu hembuskan perlahan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Bagaimana? Apa kamu sudah merasa tenang? Ya, saya sudah sedikit rileks. Setiap kali merasa seperti ini, saya selalu mencari pelarian dari perasaan yang menghantui saya. Apakah Anda tidak merasa bahwa kesehatan Anda menurun setelah mengkonsumsi pil dan alkohol terus-terusan? Sebenarnya, setiap kali saya meminum pil dan alkohol, saya merasa sekujur tubuh saya lelah dan kepala saya pusing. Namun, dengan begitu saya tetap meminumnya karena hanya itu yang bisa membuat saya melupakan masalah saya. Apakah Anda ingin terus-terusan hidup dalam seperti ini? Tidak, sebenarnya saya sudah lelah, kepala saya pusing dan saya selalu merasa tidak layak diterima oleh orang lain. Kenapa Anda berkata seperti itu? Anda kan punya pesona tersendiri. Kalau Anda selalu terpaku dengan tanggapan orang lain, bagaimana Anda akan hidup dengan damai? Cobalah terlebih dahulu untuk mencintai diri Anda sendiri. Kasihani tubuh Anda dengan selalu mengkonsumsi pil dan alkohol. Anda layak kok mendapatkan yang lebih indah tanpa harus mendapat perlakuan dan pengakuan dari orang lain. Mungkin aku harus belajar mencintai diriku sendiri tanpa harus memerlukan konfirmasi dari orang lain. Nah, semangat seperti itu yang saya inginkan. Saya menanti cerita Anda yang lebih seru di sesi berikutnya. Baik, Bu, terima kasih. Saya akan mencobanya. Selamat pagi, dengan ibu siapa ya? Pagi Bu, saya Dila. Baik, dengan ibu Dina, ada yang bisa saya bantu? Saya takut Bu, saya tinggal serumah dengan adik saya. Saya yakin ada seseorang yang mengawasi saya. Saya percaya ada kamera tersembunyi yang di rumah saya. Tapi saya belum bisa menemukannya. Saya tidak bisa menceritakannya kepada adik saya karena saya yakin adik saya mengira saya pasti gila. Saya terus-menerus mengecek pintu depan rumah apakah sudah terkunci atau tidak. Bahkan saya sudah menambahkan kunci ekstra Bu di kamar saya karena saya takut orang itu masuk ke kamar saya secara tiba-tiba dan melakukan sesuatu pada saat saya tertidur. Lalu, bagaimana hubungan Anda dengan adik Anda? Hubungan kami tidak sedekat dulu. Saya merasa dia berubah. Bahkan feeling saya berkata kalau dia adalah dalangnya loh Bu. Apakah Anda mempunyai bukti bahwa adik Anda yang melakukannya?
Saya tidak mempunyai bukti, tapi saya yakin kalau dia itu ingin berbuat jahat pada saya loh Bu. Saya paham, kita memang perlu waspada agar terhindar dari hal yang tidak kita inginkan. Tapi cobalah agar bisa lebih tenang dan percaya sama orang lain. Anda kan tidak harus hidup dalam ketakutan selamanya ya kan? Iya sih Bu, saya juga lelah harus hidup dalam ketakutan terus-menerus. Bahkan saya tidak bisa tidur nyenyak. Nah, cobalah untuk sedikit percaya pada adik Anda. Lagian kan kalian saudara dan tinggal serumah. Saya menanti perubahan yang Anda lakukan di sisi besi. Baik Bu, terima kasih. Mungkin aku tidak harus mencurigai semua orang. Duduk leh. Selamat pagi, dengan Bapak siapa ya? Pagi Bu, saya dengan Eko. Baik, dengan Bapak Eko, ada yang bisa saya bantu Pak? Kenapa ya Bu? Saya merasa kosong. Padahal saya pusat segala perhatian teman-teman saya. Oh mungkin saya belum ngambil selfie dan belum ngepost di media sosial. Tunggu ya Bu, saya post dulu ya untuk saya. Aduh, kayaknya buka kancing dulu nih supaya agak apa dia Bu. Saya post dulu. Udah ganteng kan Bu? Ya, sudah. Aduh, gantengnya. Makin tampan aku di foto ini Bu. Lihatlah Bu, tidak ada satupun yang bisa melewati ketampanan saya. Bahkan Ibu pun melihat ketampanan saya di sini. Betul tidak? Iya, benar. Bahkan Anda pun dengan notabene-nya psikiater bahkan sangat kagum kepada saya. Apalagi nanti misalnya ada teman-teman saya yang bekerja dengan saya, pasti akan sukses. Apalagi dia dekat dengan saya. Wah, Anda hebat sekali. Wah, tentu saja. Tunggu ya Bu, saya lihat dulu penonton sosial media saya. Wah, apa nih? Masa cuma segini penonton? Gak seperti biasanya. Tidak mungkin ini. Tolong tenang dulu, cobalah relax sebentar. Apalah artinya ini Bu? Apakah tidak ada lagi yang mengagumi saya? Begini ya Pak, orang-orang bisa saja mengagumi Anda itu atas segala hal yang Anda miliki. Tapi cobalah mengerti bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada pengakuan dari orang lain, tetapi dalam penerimaan dan cinta kepada diri sendiri. Tapi Bu, saya tidak merasa bahagia jika tidak ada pengakuan atau validasi dari teman-teman saya. Cobalah untuk merubah sudut pandang Anda untuk melihat dunia dengan lebih luas. Setiap orang itu penting dan segala tidak terlalu terpusat hanya kepada kita saja. Anda akan kagum dengan segala hal yang terlewatkan karena terlalu berfokus pada diri Anda sendiri. Saya menunggu cerita menarik dari Anda di sesi selanjutnya ya. Baiklah Bu, makasih atas pendapatnya. Saya senang bertemu dengan Anda dan saya akan belajar dari kesalahan saya. Thank you.